datang kepada kita, memberikan nasihat kepada kita supaya kita kuat di dalam iman. Kata iman dalam Alkitab itu ditulis sebanyak 686 kali, saudara. Perjanjian Lama dan Baru. Begitu banyak, saudara. Begitu pentingnya iman ini kita pelihara dalam hidup kita. Karena kalau kita kurang iman, saudara-saudara, sedikit saja pengaruh-pengaruh dari setan, dari dalam, dari luar, saudara-saudara, langsung kita mengatakan, ya kalau begitu kita dulu untuk Tuhan. Kata libur untuk Tuhan tidak ada. Kalau menolong kita dari detik ke menit, menit ke jam, dan seterusnya, kita juga harus terus aktif kepada Tuhan. Tidak ada liburnya. Nasihat dari firman Allah mengatakan hari ini, jangan malas ke gereja, saudara-saudara. Rajinlah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita melihat anak sekolah di sebuah sekolah, kalau ada murid yang malas, didisiplin oleh gurunya. Bukankah seperti itu? Ada beberapa tenaga guru di sini pasti tahu itu. Kalau dulu waktu saya masih di SD, saudara-saudara, aduh, kalau kita tidak datang di sekolah, ya langsung kita dikasih berdiri, dicambuk lagi, saudara-saudara. Sekarang tidak ada lagi cambukan bagi anak-anak murid, ya. Orang-orang percaya, apalagi anak-anak yang hidup di hari-hari zaman ini, saudara kualifikasi dalam Tuhan. Mari kita punya inisiatif sendiri untuk selalu datang kepada Tuhan. Hari Minggu, tolong supaya kita perhatikan. Kalau pelayan-pelayan Tuhan, saya ingin melihat dalam tahun 2025 ini, tingkatkan pelayanan kita, saudara. Bukan hanya pada saat kita bertugas besok, kita datang doa puasa, tapi saya berharap semua pelayan-pelayan Tuhan, tolong aktif dalam mengikuti semua kegiatan. Baik doa puasa pada Sabtu 2 jam saja, saudara-saudara. Jeri lelamu tidak sia-sia. Saudara datang ke tempat ini dari rumah ke sini, saudara-saudara, jeri payamu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan, saudara. Alkitab ini mengatakan, saudara-saudara, bukan hanya bumi akan digoncangkan oleh Tuhan, tapi langit juga. Ada ramalan mengatakan begini, saudara, tahun 2025 ini akan ada bencana matahari. 158 tahun yang lalu bencana matahari ini juga terjadi. Diperkirakan tahun 2025 ini. Saudara-saudara, ketika NASA mengerti hal ini, akan NASA berusaha untuk menanggulangi ini semua. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau itu pun terjadi, saudara, tidak perlu takut. Haleluya. Tidak perlu takut. Ada Tuhan berjanji bahwa Aku akan menolong, menyertai engkau. Tidak perlu kita gentar. Bumi akan goyang, ya, goncang, langit akan goncang, mungkin bintang-bintang akan berguguran, tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan ketika hal ini terjadi, saudara-saudara, maka tempik sorak akan terdengar dari kehidupan orang-orang percaya, menyembah Tuhan saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Haleluya. Ini akan muncul atau keluar dari mulut orang-orang percaya kalau langit digoncangkan, saudara-saudara. Saudara takut? Ya, kenapa mau takut, saudara? Ada Yesus kita. Biarlah kita izinkan Yesus ada dalam hidup kita. Karena itu saja yang tidak bisa tergoncangkan. Tidak bisa, saudara-saudara. Haleluya. Karena itu marilah kita memiliki harga Yesus dalam hidup kita. Dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, itu sebagai tanda penghargaan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan ini sebagai pertanda bahwa kita taat kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Kita memelihara Yesus dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita melakukan firman Allah, saudara yang kita kasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan beberapa ayat lagi dari firman ini. Kita membaca bersama dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Kita membaca ayat 10. Saya berharap kita baca semua ayat ini pada ayat yang ke-10 dulu. Mari kita membaca 2 mulai. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Segala yang ada di atas bumi akan hilang lenyap. Saudara percaya ini? Yang hilang lenyap itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hal-hal duniawi, saudara-saudara. Tapi orang-orang yang percaya akan Tuhan pasti tinggal tetap, karena mereka adalah pemeliharaan Tuhan. Coba kita buktikan. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam. Ini persoalannya, saudara. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan atau kesombongan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi apa? Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup, saudara-saudara. Karena itu kita sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus. Haleluya. Yang akan memelihara orang-orang yang percaya akan Tuhan. Semua menjadi lenyap, termasuk orang-orang fasik, termasuk orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, termasuk orang-orang Kristen yang tidak melakukan sabda Tuhan. Tetapi dalam ayat ini mengatakan orang yang melakukan kehendak Allah, kehendaknya Tuhan Yesus, mereka akan tetap hidup selamanya. Saudara-saudara kita yang sakit, mungkin ada keluarga di rumah yang tidak dapat hadir karena sakit. Kita berdoa buat mereka juga. Yang ada dalam ruangan ini, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau yang sudah berjanji akan menjamah orang-orang yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan kami kepada Tuhan. Hari ini yang sakit sedang mengangkat tangannya di hadapan hadirat Tuhan. Kami butuh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kesembuhan ilahi Engkau nyatakan hari ini di dalam nama Yesus. Hai penyakit keluar, keluar. Engkau tinggalkan jemaatan di tempat ini. Jemaatan ini adalah jemaatan yang sehat, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi sudah dinikmati oleh jemaat Tuhan. Pandang Tuhan, buka mata rohanimu, pandang Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita yang akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Angkat tanganmu dan sambil kita berdoa bersama dengan jemaat kami tempat ini. Kami membawa pergumulan kami dan tempat Tuhan. Tuhan yang pergumulan kami. Kami mohon Engkau yang menyelesaikan pergumulan kami. Dalam nama Yesus, terima kemuliaan, terima kemuliaan, terima berkat Allah, terima kekuatan, terima sukacita yang beradakan hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iman dari jemaatmu semua dikuatkan oleh Tuhan Yesus hari ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur buat jemaat Tuhan sudah dapat kami nikmati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan. Amin.